Percuma aja pemerintah mau motong gaji menteri tapi kabinetnya masih gemuk kayak gitu. Gak akan menyelamatkan APBN kita. Ini menurut keyakinan saya ya Pak. Baru-baru ini Menteri Keuangan ngasih sinyal bakal ada pemotongan gaji menteri dan pejabat negara. Katanya sih biar hemat di tengah krisis global. Bagus sih kesannya peduli rakyat gitu. Tapi mari kita lihat realitanya Pak. Kabinet Prabowo ini adalah kabinet paling gemuk dalam sejarah. Isinya lebih dari 100 orang. Banyak kementerian yang dipecah-pecah lagi. Kalian semua harus tahu, gaji pokok menteri itu kecil, cuma 5 juta sebulan Pak. Yang gede itu tunjangannya, mobil dinasnya, rumah dinasnya, sama biaya operasional kantornya yang gila-gilaan per kementerian. Bayangin aja nih Pak, potong gaji menteri cuma dapat ratusan juta, tapi memelihara ratusan kementerian baru butuh triliunan rupiah Pak. Nih pemerintah cuma mau ngasih contoh simbolis, strukturnya malah obesitas Pak. Bahkan di video Dirty 403 udah jelas banget loh Pak. Kabinet gemuk ini cenderung jadi ajang akomodasi politik, bukan demi kinerja. Ini pemrosesan nyata di depan mata kita. Kenapa nggak struktur kementeriannya aja yang dikurangi? Hematnya jauh lebih gede loh Pak. Menurut kalian, ini presiden kita beneran mau hemat APBN atau cuman gimmick doang? Coba komen di bawah. Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Apakah janji Presiden Prabowo dan Wapres Gibran menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan bisa kita harapkan? Jabatan beliau hampir 2 tahun. Tinggal 3 tahun lagi. Tapi baru terrealisasi 1 juta lapangan pekerjaan. Itu pun dari MBG. Jadi tinggal 18 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan. Menurut kalian nih para netizen, apakah kita nunggu mereka? Nunggu jawaban dari janji-janji mereka? Ataukah kita pasrah saja? Karena janji-janji mereka itu tidak bisa diharapkan. Apakah kita pasrah? Atau kita ya udahlah, janji sekedar janji tidak mungkin jadi bukti? Apakah seperti itu? Bapak Presiden Prabowo, Bapak Wapres Gibran, tolong Pak. Jadi pemimpin itu harus menepati janji. Janji 19 juta lapangan pekerjaan itu diwujudkan. Karena kalau janji itu tidak ditepati, akan ditagih di akhirat nanti. Itu lebih serem daripada ditagih oleh rakyat, Pak. Ingat itu. Kenapa kita wajib mengkritik kebijakan pemerintah? Kenapa kita harus menagih janji-janji para pejabat kita? Karena kita setiap hari bayar pajak. Ya, kita punya hak mengkritik mereka. Menagih janji-janji mereka karena kita bayar pajak. Teruntuk masyarakat nih yang nonton video ini, jangan pernah berpikir pajak itu hanya pajak kendaraan bermotor, pajak bumi bangunan, pajak penghasilan. Bukan. Setiap hari kita beli barang apapun itu bayar pajak. Kita ke minimarket, kita ke pasar, kita ke hotel, ke restoran, ke kafe, itu kita bayar pajak. Nih contohnya. Ya, saya beli mie gacoan. Harganya 99.000. Maka terkena pajak 10%. Ya. Jadi pajak yang saya bayar itu 9.900. Ya. Terus juga kalau ke minimarket juga ada pajaknya. Sama. Kita beli produk ini itu pajak, semua pajak. Coba kalau kalian nggak percaya, setiap kalian ke kafe, restoran, ke rumah makan, ke hotel, terus ke minimarket, struknya itu dikumpulkan dalam 1 bulan. Berapa jumlah pajak yang sudah kalian bayarkan ke pemerintah? Berapa? Banyak. Banyak. Dan itu hak kita. Menagih janji-janji mereka. Karena kita hidup di Indonesia ini gak gratis. Kita hidup di Indonesia ini bayar. Jadi hak kita menagih janji-janji para pejabat itu. Mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak pro rakyat. Itu hak kita. Kita bayar. Ibaratkan kita ngekos.
kita bayar. Kalau ada yang bocor, ada sesuatu yang rusak, kita komplain kepada pemilik kos. Gimana ini, kita udah bayar. Gitu loh. Pikir secara logika. Gak gratis kita hidup di Indonesia. Saya heran sama hukum di negeri ini. Saya nggak tahu lagi macam mana hukum di negeri ini. Hah? Seorang videografer didakwa korupsi markup anggaran karena kata jaksa, ide konsep, editing, audio itu seharusnya gratis, nggak penting dalam produksi. Kok bisa ide konsep, editing, audio itu gratis? Kok bisa? Pak, pilar utama dalam sebuah karya videografi adalah ide dan konsep, Pak. Audio juga elemen penting. Terutama hasil akhir itu editing. Kok bisa editing dianggap gratis? Karena di sini dihargai, ada harganya, videografer didakwa korupsi. Kok bisa? Pak, coba jadi videografer, Pak Jaksa. Jadi videografer, pusing, Pak. Habis video, kalau nggak diediting, gimana, Pak, jadinya, Pak? Nggak jadi tuh video, Pak. Seorang videografer ketika mendapatkan proyek ini, contohnya, mendapatkan proyek profile desa. Ada 20 desa yang dikerjakan. Harga satu videonya 30 juta. Itu harga yang wajar, Pak, untuk profile, Pak. Coba Bapak bikin profil ke company lain, Pak. Mahal, Pak. Ada yang ratusan juta, Pak. Coba Bapak ini ke Pemda, ke instansi pemerintahan, tanya berapa bikin profil video. Banyak, Pak. Gak tahulah aku inilah. Pak, ide itu mahal. Konsep itu mahal. Editing itu mikir, Pak. Ngeditnya berhari-hari. Bermalam-malam, Pak. Aduh, gak tahulah. Kok bisa hukum di negeri ini sejahat ini ya? Kok bisa? Orang kerja bener dianggap korupsi. Gak jelas hukum di Indonesia ini. Dan kita buka di MK nanti betapa bobroknya pengelolaan MBG ini. Jadi Undang-Undang APBN ini, 2026 ini, terjadi yang kami sebut namanya abuse, kezaliman, kesewenang-wenangan, otoritarian dalam pengaturan. Karena suka-suka, nggak pakai dasar undang-undang. Dia menciptakan kebijakan baru. Harusnya kalau ada anggaran misalnya MBG, rujukan undang-undangnya mana? Dasar nomenklatur di kelembagaannya apa? Nggak ada. Tiba-tiba dia muncul untuk MBG. Yang kemudian memotong anggaran-anggaran yang lain. Dampaknya, yang diceritakan oleh Mas Media tadi, luar biasa. Dia terjadi semacam sistematik, ya, abusive dalam rencana di undang-undang. Ini yang kami uji. Nah, kami minta ke MK untuk menerima permohonan kami, segera menyidangkan, ya, dan kita buka di MK nanti betapa bobroknya pengelolaan MBG ini. Betapa justru salah sasaran, betapa banyak dugaan-dugaan korupsi, betapa dia membuat menderita proyek-proyek yang harusnya dipenuhi untuk pemenuhan hak asasi manusia yang lain. Betapa dia membuat menderita pemerintah daerah dan warga-warga daerah karena sangat defisit fiskalnya. Semoga Hakim MK diberikan kekuatan, diberikan kejernihan, diberikan keberanian ya untuk memutus hal ini. Kenapa? Karena Hakim MK dalam banyak praktik ya mengalami tekanan yang luar biasa, bahkan terbukti melanggar etik beberapa kali. Jadi kami minta Hakim MK menegakkan etik yang setegas-tegasnya. Jangan sampai masuk angin, jangan sampai diintervensi di pemerintah, termasuk upaya-upaya dari yang terakhir ya, memasukkan Hakim MK yang tiba-tiba diganti oleh DPR. Pengen kali ku santet si Saroni nih ya, nggak kapok-kapok gitu, nggak belajar dari pengalaman. Nanti rumahnya kena jara lagi nangis, dirimu kabur ke luar negeri. Koruptor, itu hukumannya nggak bisa diampuni, nggak perlu dikasih keringanan, bila perlu dihukum mati gitu ya. Ini malah kau bilang bahwasannya bisa menjadi tahanan rumah jika membayar denda. Ancur Indonesia ini, kalau pola pikir pejabatnya itu sama kayak kau semua. Pantes aja lah ya, di Indonesia ini koruptor itu berkembang biak, beranak pinak. Karena apa? Karena hukumannya itu bisa kalian permainkan, ngerti?